anggota kelompok Pinal Project. Tidak lupa juga kami sapa kepada Nurvia Oktaviani Samsia MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Web Service. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Lebih jauh kepada pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam keanggotaan kelompok kami terdiri dari 4 orang dalam tim. Ada saya sendiri, Marinja Krismawarti, ada Nur Farahim, ada Anggrenia Jessica, dan ada Nabila Salsabila. Baik, langsung saja untuk materi. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu web service. WIS adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui. Nah, di mana tersebut menyediakan berbagai fungsi untuk si aplikasi dengan aplikasi. Web service juga dapat diartikan juga sebagai sebuah metode pertukaran data tanpa memperhatikan di mana sebuah database sebuah aplikasi yang juga mengkonsumsi data dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Nah, web service juga mampu menunjang interoperabilitas sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Kemudian selanjutnya Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk pengembangan klien seperti untuk web dan aplikasi seluler. Nah, ini dikembangkan oleh Google dan juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi server dan desktop. Dart adalah bahasa berorientasi objek yang berbasis kelas dan dikumpulkan dari sampah dengan sintaks gaya C. Kemudian untuk Dart lanjutannya. Dart merupakan bahasa pemrograman yang statistically type, di mana tipe dari variabel diketahui ketika compile membangun aplikasi mobile Dart di compile ke dalam bahasa yang native-nya agar dapat berjalan di mobile di strand file ke JavaScript agar bisa berjalan di browser. Selanjutnya untuk materi kepada Jessica Anggrenia, dipersilakan. Flutter. Flutter adalah sebuah alat yang membuat kita bisa membangun aplikasi antara iOS dan Android secara natif atau native cross-platform dengan menggunakan satu bahasa pemrograman dan satu basis kode. Native cross-platform yang dimaksud bukan sebuah aplikasi web yang dibungkus oleh native. Kita benar-benar membangun dua aplikasi berbeda untuk iOS dan Android yang kemudian bisa kita distribusikan ke Apple App Store maupun Google Play Store. Next. Kemudian untuk Flutter lanjutan, secara teknis Flutter ada dua, yaitu Flutter Framework, yaitu sebuah framework dari bahasa pemrograman Dart yang menyediakan fungsi dan elemen UI, atau disebut widget di dalam Flutter. Yang kedua adalah Flutter SDK, adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun aplikasi iOS atau Android. Dengan menggunakan Flutter, kita dapat membuat aplikasi Android dan iOS sekaligus. Selain mobile, kita juga dapat membuat aplikasi web dan desktop
Tentunya hal ini akan menghemat waktu. Kita tidak perlu mempelajari bahasa natif yang digunakan di masing-masing platform. RESTful Web Service. Salah satu web service yang bisa digunakan yaitu REST atau bisa disebut RESTful Web Service. REST sendiri merupakan singkatan dari Representation Set Transfer, yaitu suatu gaya arsitektur perangkat lunak dalam menyediakan sumber daya atau data pada REST server, serta dapat diakses dan ditampilkan resource tersebut untuk dapat digunakan pada REST client. Layanan RESTful Web Service menggunakan metode HTTP dalam menerapkan konsep arsitektur REST, di mana setiap resource diidentifikasi oleh URL atau Global ID. Resource tersebut dipresentasikan dalam bentuk format teks yang pada umumnya menggunakan JSON atau XML. Oke, yang pertama kita buat URL-nya. Nah, seperti ini bentukan dari URL atau halaman yang akan kita tuju nantinya. Lalu di sini ada kita membuat di dalam model kita membuat login model.dart. Pertama sekali kita akan mengimport dart converse, lalu import lagi package flutter slice backslice foundation.dart. Lalu di sini kita mengetikkan login model. Login model is from JSON buka kurung string str tutup kurung, dan login model from JSON buka kurung JSON.record buka kurung str. Lalu membuat lagi kelas login models. Sini ada bool is active, string message, dan data untuk data. Kita akan disisipkan pesan dan data. Jadi di sini data-datanya itu berupa user, nama, profesi, email, password, relay, is active, tanggal input, dan modified. Ini untuk datanya ya. Lalu data ini kurang lebih datanya akan seperti ini. Lalu kita membuat lagi login.dart di screen. Pertama sekali itu kita mengimport package Vegenesia slice content slice cons.dart, lalu import lagi dart html, kemudian import package node plus bar slice plus bar.dart, lalu mengimport lagi package flutter material.dart, kemudian Flutter from builder, lalu import lagi package Flutter, dan mengimport Vegenesia screen slice main screen.dart, lalu dart converse, lalu package Vegenesia screen slice register.dart. Lalu di sini kita membuat kelas loginnya, extend stateful widget, lalu buat console login key. Oke, di sini kita membuat override login, create state, login state. Lalu sini lagi membuat kelas lagi. Di sini kita bisa mengetikkan kelas login state extend state kurung 10 login,
tutup kurung siku, lalu buka kurung awal. Finally, global key from builder state, fpk global key from builder state. Lalu sini membuat text editing controller untuk email controller dan password. Oke, di sini akan kurang lebih seperti ini. Sini ada terdapat teks login area dengan font size 22 dan font weight 500. Dan ini untuk jarak tingginya itu 550 px. Ini untuk tulisan emailnya akan berada di tengah ya, center, ada tengah. Terus lebih terus ini lagi membuat password untuk ini membuat lagi size box dengan height 20. Facebook ini berisi Anda belum punya akun. Nah, jika seorang user tidak punya akun, maka dipersilahkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk ke size box atau ke tombol daftar terlebih dahulu untuk registrasi. Kurang lebih codingannya akan seperti ini dan terdapat teks sign in. Lalu kita membuat lagi di screen main screen.dart. Oke, kurang lebih akan seperti ini ya. Pertama sekali kita tentunya akan mengimport Dart UI, lalu package Flutter slice material.dart, kemudian package Paginisia screen login.dart, lalu Flutter from builder slice Flutter from builder.dart. Lalu membuat kelas main screen extend stateful widget, lalu override main screen state create state. Kalau lihat seperti ini ya, seperti yang terlihat. Oke. Kurang lebih codingan dari main screen.dart ini akan seperti ini. Juga ada size box untuk isi ini terdapat size box untuk isi motivasi. Nanti user akan menyelesaikan motivasinya dalam box ini. Dan button submit. Dan jika si user menekan tombol submit, maka akan muncul size box terdapat tulisan sukses, artinya sudah disimpan. Oke, kurang lebih seperti ini codingan untuk main screen.dart. Untuk penjelasan berikutnya akan saya serahkan ke teman saya, yaitu Nabila Salsabila. Kemudian kita lanjut membuat yaitu register Dart. Yang pertama, kita masukkan dulu import package Flutter strip material.dart. Kemudian kita masukkan STL, lalu kita pilih STL full widget, kemudian akan keluar. Lalu kita tulis register. Setelah itu kita membuat future post register, di mana di situ ada tertulis nama, profesi, email, password. Kemudian kita menggunakan Vardio, lalu dynamic data. Selanjutnya kita mengetikkan nama, profesi, email, dan password. Setelah itu, kita mengetikkan try, buka kurung kurawal, kemudian kita ketik final response, sama dengan await, dio.post, buka kurung, $base URL, strip Indonesia, strip API, strip registrasi. Kemudian koma, lalu data, option, kemudian print, respon, tanda panah, $, buka kurung kurawal, respon titik data,
plus dolar buka kurung lagi respon titik status code. Kemudian if response status code sama dengan 200. Kemudian kita mengetikkan catch buka kurung kemudian print, lalu kita tekan valid to load. Setelah itu kita menuliskan text editing controller. Terdapat 4 yaitu name controller, profesi, email, kemudian password. Setelah itu kita tuliskan bodinya juga, kemudian child, save area, center, dan container, kemudian width-nya, media query of context, size-nya, dan width 1,3, kemudian height, media query of context, size, dan height-nya, lalu kita ketikkan lagi child, kemudian main axis element, titik center, koma, kemudian kita ketikkan children, buka kurung lagi, kemudian kita tuliskan X, yaitu pendaftaran akun Anda. Setelah itu kita menuliskan stylenya, yaitu textile, font size-nya 22, font weight-nya 500. Kemudian size box-nya, height-nya 50, kemudian font builder text field-nya yaitu name, lalu controllernya dan controller, decoration-nya input decoration, content padding-nya edge insist only, left-nya 10. Kemudian bordernya border dan ada label teks nama, profesi, email, dan password. Tinggal kita kopikan saja, dimulai dari bagian name, kemudian kita kopikan untuk profesi, lalu email, dan password. Setelah itu kita membuat lagi, yaitu untuk pemberitahuan apakah sudah berhasil registrasi atau belum, yaitu dimulai dari set step, navigator, titik pop, kemudian flashbar, message-nya yaitu berhasil registrasi, durasinya 2 detik, kemudian background color-nya kita menggunakan green accent, lalu ada flashbar position-nya top, lalu ada else if, kemudian ada lagi untuk pengecekan apakah file yang kita masukkan sudah benar, yaitu check your file before register, duration-nya 5 detik, kemudian background-nya false accent, flashbar position-nya flashbar position top sama seperti yang di atas, kemudian kita membuat lagi di bawahnya yaitu child bagian teks daftar. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian generate plugin register dan dibuat di folder screens. Kita mengetikkan import package Flutter keyboard visibly web strip Flutter underscore keyboard underscore visibly underscore web dan kemudian kita masukkan lagi, tinggal kita ketikkan saja, kita kopikan yang di atas, kemudian kita ubah bagian Flutter web plugins-nya, dan untuk garis miringnya lagi yaitu Flutter web plugins dart, tinggal kita tambahkan bagian dartnya, lalu kita enter. Habis itu kita mengetikkan bagian void yaitu register plugins, buka kurung register, lalu Flutter keyboard visibly plugin titik register with, kemudian buka kurung lagi register titik koma, kemudian register titik register message handler. Lalu kita masuk ke bagian main dart di folder screens, yaitu yang pertama ada import package Flutter garis miring material titik dart, kemudian ada import screens garis miring login titik dart. Setelah itu kita kasih lagi jarak, lalu kita ketikkan void main buka kurung garis panah run app, lalu enter lagi, kita ketikkan material X, kemudian kita enter lagi, kemudian ada kita ketikkan debug show check mode banner yaitu false, kemudian home dan login. Bagian ini merupakan bagian awal saat kita membuat Veganesia. Setelah itu
kita masuk lagi ke bagian widget test Dart. Di sini terdapat import package Flutter, garis miring material titik Dart, kemudian import package Flutter underscore test, garis miring Flutter test titik Dart, kemudian import package Pigenesia, garis miring main Dart. Setelah itu, di sini terdapat test widget, yaitu counter increment smoke test, ada await tester form widget, course-nya my app, kemudian ada expect find text finds one widget, kemudian ada expect find text 1 finds nothing, kemudian ada await tester tab, find titik by icons add, kemudian ada await tester titik found, kemudian ada expect find text no finds nothing, expect find text 1 finds one widget. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.